Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semua, senang bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah yang tentunya diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku akan menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku akan menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku akan menyembahmu Tuhan. Dan ku akan menyembahmu Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, jemaat RBC, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan menjawab dari kitab Mazmur pasal 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan di tahtanya di sorga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita harus senantiasa mengingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya.
karena Engkau adalah Allah kami yang sungguh sangat baik. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Meskipun kami ada di dalam jalan-jalan kekelaman, Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menolong, menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kami. Bahkan Engkau senantiasa memberikan jalan keluar, senantiasa kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian kami. Kami mau duduk dekat-dekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Biarlah hadirat-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Baik kami yang ada di ruangan ini, maupun kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan, hadirat-Mu kiranya nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Engkau sungguh baik. Menyembahmu
mendengarkan firman Tuhan. mempersiapkan hati masing-masing kita. Sebentar lagi kita akan menerima firman. Mari kita minta Roh Kudus yang beracara saat ini. Kuasai setiap pikiran kami, kuasai setiap hati kami.
biar rencana-rencana Tuhan saja boleh terjadi di dalam kehidupan masing-masing kami. Hamba-Mu berdoa untuk pagi hari ini Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan atau pendengar yang saat ini mengikuti streaming, jamah setiap hati, jamah setiap pikiran, karena Engkau sudah menyucikan, menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang beracara untuk waktu ini. Engkau yang tahu akan kebutuhan kami, Engkau yang tahu akan keperluan kami. Yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami tidak izinkan satu kuasa gelap pun untuk ikut ambil bagian. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini, dari ruang dengar kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus beracaralah. Hamba-Mu menyerahkan diri, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bersekutu, selamat beribadah di dalam Tuhan. Saudara yang mengikuti di rumah masing-masing, baik saudara yang ada di gereja, biarlah saat ini anugerah kemurahan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah mata Tuhan melihat. Saudara, berbicara tentang mata yang melihat, tentunya akan ada banyak versi. Melihat sebagai apa? Ada orang-orang yang melihat sebagai penonton, ada orang-orang yang melihat sebagai pemerhati, atau orang yang mengikuti, atau orang yang berkepentingan. Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari satu bagian, bagaimana mata Tuhan memperhatikan dan bagaimana kita ini berlaku untuk melakukannya. Ayat nas bacaan kita terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah membunuh orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Kata Daud. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku.
kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan di antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini kita mendapatkan satu cerita, satu gambaran di mana Daud dan Saul ini menunjukkan betapa Tuhan itu berperan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tahu semuanya cerita ini terjadi ketika Saul mengejar-ngejar Daud. Karena Saul iri terhadap Daud, dia tahu bahwa Daud ini orang yang diurapi dan dia akan menjadi raja, pasti akan menjadi raja. Oleh sebab itu, karena dengki, karena irinya inilah Saul mengejar Daud untuk dibunuh. Supaya apa? Supaya kerajaan ini tetap ada pada keluarga Saul. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa mata Tuhan memperhatikan kita, mata Tuhan melihat kita. Dia bukan hanya sekedar ingin tahu, tetapi kita bisa belajar di sini. Dia adalah hakim yang adil.
hakim yang berperan penting dari apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Daud dan Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat tadi, dari ayat 13 dikatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Diulang lagi di dalam ayat yang ke-16, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebab akibat di dalam kehidupan ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, kemarin, itu akan terjadi kelak. Kita lihat betapa Tuhan itu berperan. Dia sebagai hakim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah hakim yang tidak pernah membebaskan orang bersalah dari hukuman. Yang pertama kali kita belajar dari mata Tuhan melihat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada konsekuensi dari setiap perbuatan kelakuan kita. Dia adalah hakim yang tidak pernah melepaskan orang bersalah dari hukuman. Daud memiliki kesempatan untuk menghukum Saul, untuk berbalas atau membalas Saul, tetapi itu dia tidak ambil. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tahu itu bagiannya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan. Ketika Daud mendapat kesempatan memotong puncak jubah Saul, bukan hanya puncak jubahnya, ujung jubahnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya boleh katakan, leher Saul pun bisa dipotong pada waktu itu. Tapi ketika dia menjabah jubah Saul, hatinya mulai berdebar-debar. Dia merasa dia tidak sendiri. Dia merasa ada mata yang memperhatikan. Dia merasa ada mata yang melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang melakukan kesalahan dengan tidak merasakan apa-apa, dengan tidak merasakan berdebar-debar seperti Daud. Kenapa? Karena tidak merasa, tidak mengerti bahwa ada mata yang memperhatikan. Ada hakim yang tidak pernah melepaskan kesalahan orang dari hukuman. Kita akan lihat kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu hakim yang adil. Dia itu tetap menuntut, dia tetap menjatuhkan sanksi, dia menjatuhkan akibat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak melepaskan orang yang bersalah dari penghukuman. Seringkali orang bertanya kepada saya, dan dia mengatakan seperti ini, Pak, orang itu jahat banget, tapi kok ya dibiarkan Tuhan? Sedangkan si A itu baik banget, Pak, tapi kok ya cepat mati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu mengasihi, dan dikatakan kasih setianya berlimpah-limpah. Manusia berpikir sebagaimana manusia. Manusia berpikir kalau orang salah itu ya harus langsung dijatuhkan hukuman. Tapi Tuhan itu kasih setianya berlimpah-limpah. Dan bahkan dikatakan dia tidak ingin satu orang pun masuk ke dalam neraka. Dia ingin semua orang bertobat. Dia ingin semua orang diselamatkan. Tetapi ada waktunya, di mana ketika waktu itu habis, dikatakan di sini tidak maha sabar. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan itu panjang sabar. Kok tidak maha sabar? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kalau panjang itu ada akhirnya, panjang itu ada batasnya. Makanya di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dikatakan apabila dosa itu sudah matang akan melahirkan maut. Ada akhirnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud dan Saul ini, saudaraku. Kalau Daud ini hanya sebagai manusia biasa,
dia akan habis. Dia akan habisi Saul. Selesai sudah, dia langsung jadi raja. Tapi dia manusia rohani. Dia manusia rohani, dia mengerti apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya kelak. Kabur tuai itu ada, ya. Sebab akibat itu ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan ini tidak pernah melepaskan. Kita tahu dari pembacaan selanjutnya bahwa akhirnya Saul ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dia tetap sebagai raja, namun akhirnya dia mati, saudara. Mati di peperangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita lihat Daud diakhiri dengan masa tua, ya, sampai dia lengser dari kerajaannya. Pembelaan Tuhan itu tetap ada. Dia hakim yang adil, dan Daud tahu pasti itu terjadi di dalam kehidupannya. Pagi hari ini kita belajar satu hal. Kita harus tahu pasti yang kita kerjakan dan yang akan kita tuai. Dan saudara akan tahu itu kalau saudara manusia rohani, bukan manusia agamawi, bukan manusia jasmani saja. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu membela yang tertindas. Jadi Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang melihat orang yang semena-mena. Mazmur 9 ayat yang kelima dikatakan demikian. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kelima, dan nanti kita juga akan melihat ayat pasal 40 ayat yang ke-13. Mazmur 9 ayat yang kelima. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Mazmur 140 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur Daud ini, ya, sebagian dari kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud dan ditulis karena pengalaman Daud. Jadi bisa dikatakan apa yang dialami Daud itu dituangkan di dalam kitab Mazmur ini sebagai satu kesaksian. Kalau tadi kita membaca sebagian dari kehidupan Daud dan Saul, kita melihat bagaimana hati Daud itu luar biasa. Bagaimana hati Daud itu baik, saudaraku. Ya, dia ditindas, dia dikejar-kejar. Bahkan kalau kita lihat flashback kembali dari saat Daud ini mulai melayani Saul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia benar-benar melakukan all out, ya, dia melakukan segala-galanya untuk Saul. Tapi hasilnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mungkin saya yang jadi Daud, mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin saya tidak bisa, ya, diperlakukan seperti itu, dikasih anaknya, ya, tetapi dengan syarat-syarat yang luar biasa, dan dia melakukan, saudara. Setelah itu hampir dibunuh, mau dibunuh di rumah anaknya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu hal yang memang benar-benar tidak bisa masuk di akal. Ada mertua mau membunuh anaknya karena hanya sekedar nanti dia yang jadi raja menggantikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dia tahu, Daud tahu bahwa pembalasan di tangan Tuhan. Yang kedua, dia pasti dibela oleh Tuhan. Dan itu terbukti Daud tidak pernah kena oleh Saul. Dibuktikan bahwa Tuhan itu membela Daud yang tertindas. Dan bukan hanya sekedar Daud, tetapi semua orang yang ditindas akan dibela oleh Tuhan. Yang ketiga dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu membela yang benar. Ya, orang-orang benar itu pasti dibela oleh Tuhan. Orang-orang benar itu pasti, ya, di cover oleh Tuhan. Tidak mungkin orang-orang benar itu dibiarkan oleh Tuhan. Kita melihat apa yang dialami Daud. Tuhan itu betul-betul setia. Kalau kita membaca, kita mengikuti bacaan ayat pertama dari kebaktian pagi hari ini, Dia Allah yang bertahta di kerajaannya di surga.
dan dia memperhatikan, dia melihat orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang di cover, dia melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dia tidak membiarkan orang-orang benar itu jatuh dan tergeletak. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang benar itu tersesat, karena Tuhan menuntun, memimpin langkah orang-orang benar. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, tetapi ada hal yang terpenting di sini yang kita akan belajar lebih lagi, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Kalau saya berbicara tentang Tuhan, semua orang tahu. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya? Apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan itu melihat dan mengadili. Dia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kita harus hidup benar. Kita harus hidup benar, karena hidup benar ini yang akan menentukan hasil, saudara. Orang tertindas itu belum tentu benar, saudara, tapi dibela Tuhan. Kalau orang benar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu dipermuliakan oleh Tuhan. Daud ini memilih hidup benar, saudara. Hidup benar itu hidup yang didasari oleh kebenaran, hidup yang didasari oleh firman Tuhan, ya, hidup yang didasari oleh hukum. Jadi ketika dia tahu, dia melihat Saul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kesempatan untuk membunuh Saul. Tidak ada orang yang berdosa itu langsung berbuat dosa. Tidak ada orang yang berbuat salah itu langsung salah, saudara. Saya ambil contoh yang sangat sederhana. Saudara bersalah, ya, belum berdosa, bersalah, melanggar lalu lintas, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada lambang perboden di situ. Bisa jadi karena saudara tidak melihat, ya. Tetapi lambang atau rambu itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa dilihat. Ada kemungkinan tertutup pohon, ada kemungkinan tertutup umbul-umbul atau billboard dan sebagainya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu, pasti ada pertimbangan. Masuk enggak ya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada pertimbangan. Lakukan enggak ya? Nah, ini yang saya sebut bahwa tidak ada orang bersalah yang langsung salah tiba-tiba, tidak ada. Kecuali memang tidak tahu hukum, ya kita tidak bisa berbicara. Tapi kalau orang yang mengerti hukum, saudara yang dikasihi, ada pilihan. Kita mau lakukan atau tidak? Lampu merah, kita mau lakukan atau tidak? Ada garis marka, kita mau salib atau tidak? Kita mau mendahului atau tidak? Aturan tidak boleh. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang itu jadi pilihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini memilih yang benar. Daud ini memilih yang benar, ya. Kalau Tuhan mengatakan di dalam hukumnya, pembalasan itu adalah hakku, Daud tahu itu. Dan dia berkata kepada Saul, Tuanku raja, Tuanku lihat punca jubah yang ada pada Tuanku, dan ini yang ada di tanganku. Bahasa saya mengatakan seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dia memilih melepaskan haknya. Dia memilih hidup benar. Dia memilih mengerjakan yang benar. Kalau kita lihat kembali ayat-ayat tadi, saudara, mulai dari ayat yang ke-7 sampai 11, kita lebih jelas dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal itu. Demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu sehingga melanjutkan perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau ada orang-orang gereja yang mengerti tentang teologi, mereka akan mengatakan dengan
sangat agamawi bahwa ini kairos Tuhan, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Sepertinya satu kesempatan emas. Ya. Mungkin orang-orangnya Daud mengatakan kepada Daud, kapan lagi kesempatan seperti ini? Tapi Daud tidak ambil. Dia memilih yang benar. Kalau hakim-hakim di dunia seringkali memilih yang bayar, bukan yang benar. Ya. Tetapi hakim yang kudus, dia memilih yang benar. Yang benar inilah yang akan dibela Tuhan. Daud memilih yang benar. Orang benar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti tulus. Melakukan segala sesuatu pasti tulus. Ketika Daud mulai mengiring Saul, dia mengiring dengan ketulusan. Saya tidak punya banyak waktu untuk menceritakan sebelum-sebelumnya, tetapi kita tahu ketika saudara membaca kisah Daud ini, saudara tahu bagaimana Daud ini mengiring Saul dengan satu ketulusan hati yang luar biasa. Ketika dia dipancing untuk diberikan anaknya, saudaraku, yang sebagai istri, dia katakan, siapa aku ini sehingga aku bisa menjadi menantu raja. Dia betul-betul tanpa pamrih mengiring kepada Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita, saudara dan saya, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita? Apakah kita memiliki ketulusan hati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau hidup benar, bagianmu itu akan diberikan. Bagianmu itu akan diberikan. Pasti Tuhan itu ya dan amin. Orang benar itu bukan hanya sekedar tulus, tapi juga setia. Dia setia. Daud setia. Kepada Saul dia sangat setia. Bahkan ketika Saul mengatakan, kamu pasti akan jadi raja, satu saat kamu akan jadi raja. Namun ingat, bersumpahlah kepadaku, kau akan membiarkan keturunanku itu. Dan itu dipegang oleh Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud dimaki-maki oleh anak Saul, oleh keturunan Saul, tentara-tentara Daud, panglima-panglima Daud mengatakan, biar aku bunuh saja. Daud katakan, apa urusanmu? Biar mereka mengatakan, biar dia katakan, mungkin Tuhan saat bicara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia begitu setia memegang perjanjian, luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adil dan kita juga harus adil. Seringkali kata adil ini tidak tepat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih bilang Tuhan, orang-orang dunia mengatakan adil kalau mata ganti mata. Kamu pukul saya sekali, saya pukul kamu sekali, itu adil. Pernahkah kita berpikir, kalau kita ini orang yang adil, maka kita tidak akan mengambil bagian orang. Kalau saya ini orang yang adil, saya tidak akan pernah mengambil bagian orang. Itu adil, saudara. Tapi seringkali kita mengatakan bahwa kita adil, tetapi kita ambil bagian orang lain. Kalau mengambil bagian orang lain ini masih, ya mungkin manusiawi, saudara. Tapi pernahkah saudara berpikir, pengadilan itu haknya Tuhan? Pernahkah kita ini mengambil haknya Tuhan untuk menjadi hakim? Dan ini yang terbanyak, saudara. Yang terbanyak yang terjadi. Kalau tadi kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan itu panjang sabar. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita ini mengambil haknya Tuhan. Tuhan belum menjatuhkan hukuman, kita sudah memutuskan hukuman. Kita sudah memutuskan hukuman. Orang kayak begitu, wah mestinya begini, waduh mestinya begini, mestinya dibeginikan. Maka lebih parah lagi, itu nanti hidupnya tidak selamat. Waduh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih luar biasa lagi. Tuhan masih sabar, kita sudah tidak sabar. Kita ambil haknya Tuhan untuk menghakimi orang-orang lain. Itu tidak adil, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adil yang kedua, kita berbicara tentang diri kita. Ya.
Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kalau di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, orang yang mengasihi dirinya sendiri itu adalah orang yang merawati dirinya sendiri. Merawati diri sendiri. Ketika kita ini sakit, pasti kita akan merawat tubuh kita. Tetapi bagaimana ketika kita sehat? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang adil memperlakukan kehidupan dirinya sendiri, ya, dengan tidak beristirahat cukup. Itu tidak adil, saudara. Tubuh kita itu perlu istirahat. Tubuh kita itu perlu asupan-asupan yang baik, ya, supaya terjadi imun yang benar, saudara. Seringkali kita tidak memberikan yang adil, yang seharusnya kita lakukan. Jadi adil itu adalah orang yang melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu adil, saudara. Hidup begadang, tidur pagi dibuat malam dibuat siang, siang dibuat malam. Artinya yang seharusnya malam kita tidur beristirahat, tidak. Kita beraktivitas. Nanti kalau siang kita tidur, lupa kan pekerjaan saya memang lembur lah, beda perkaranya. Tapi ada banyak orang-orang yang malam begadangan keluyuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak adil terhadap dirinya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya tubuhnya lemah. Ya. Sudah begitu malam begadangan, pakai minum-minuman, ya, makan makanan yang tidak sehat dan sebagainya. Ini tidak adil terhadap dirinya, tidak adil terhadap tubuhnya sendiri. Orang yang tidak adil terhadap tubuhnya sendiri tidak akan pernah bisa adil terhadap pasangannya. Saudara boleh perhatikan orang-orang yang hidup tidak benar, hidup di jalanan, ya, malam dibuat siang, siang dibuat malam. Dia tidak akan pernah adil dengan pasangan hidupnya, dengan keluarganya, dengan rumah tangganya. Dia tidak akan pernah adil, saudara. Dia pasti akan egois. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hidup yang adil adalah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap pekerjaannya. Kalau dia seorang pengusaha, pasti dia akan melakukan hal-hal yang baik terhadap karyawannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar bagaimana mata Tuhan itu memperhatikan kita, bagaimana mata Tuhan itu peduli kepada kita. Dia bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia juga menjatuhkan keputusan, menjatuhkan hukuman. Mari kita belajar, kita hidup benar, kita hidup adil, sehingga apa yang kita lakukan berbuahkan kebaikan akhir hidup kita nanti. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya ajak saudara untuk ambil waktu sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Yesus. Saya ajak pemimpin dan singers untuk menyanyikan lagu ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
siang ini, waktu yang sangat singkat pagi hari ini boleh mengajar kepada setiap kita untuk kita melihat karya Allah, melihat kuasa Allah yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, itu akan membuahkan hasil, karena Dia Hakim yang senantiasa memperhatikan kehidupan. Berbuatlah benar, hidup dengan benar, hidup yang didasari dengan aturan firman Tuhan. Berbuatlah adil, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan hanya sekedar menuntut akan kesalahan orang lain atau menjatuhkan hukuman untuk orang lain, tetapi terlebih dari kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Amin. Sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai pekerja-pekerja, sebagai karyawan, sebagai anak buah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, maka Engkau adil. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin kami, supaya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini tergenapi, terjadi. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada, saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengar firman Tuhan dan berketetapan hati melakukannya di dalam kehidupan, maka berkat-berkat-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih hamba-Mu berhenti berkata-kata, meteraikan Tuhan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami tetap ada dalam kebenaran firman, sehingga kami benar dan adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat Tuhan, kita telah mendengar paparan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pagi ini. Mari kita akan berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang berulang tahun pada minggu ini. Happy birthday untuk Yonatan Miracle Karis Krismanto dan Ibu Winnie yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah secara live streaming. Selamat ulang tahun untuk Yonatan dan Ibu Winnie. Saya minta tolong untuk Ibu Sarah bisa maju ke depan berdoa untuk Yonatan yang berulang tahun pada minggu ini, dan berdoa juga untuk Ibu Winnie yang berulang tahun. Kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa kami yang kenal dan nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami membawa saudara-saudara kami yang terkasih bertatan Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur kami memberkati anak-anak dengan luar biasa, hikmat, pengharapan, kewahyuan, roh takut akan Allah, dan orang-orang yang benar itu dapat diberkatakan. Kau berikan panjang umur, sehat selalu Tuhan, dan berbahagia seumur hidupnya
menjadi berkat dimanapun anak ini berada. Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa dengan pengurapan yang khusus Tuhan dari kehidupan Tatan. Tuhan terima kasih. Juga berdoa untuk masa depannya, memberikan masa depan terbaik untuk Tatan. Tuhan terima kasih, bahkan Kau sediakan pasangan hidup yang terbaik untuk Tatan Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan anak-Mu ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga bawa kekasih kami Ibu Wiwin Tuhan, Ibu Win yang berulang tahun juga. Kami bersyukur memberkati Tuhan dengan hikmat daripada Engkau. Roh takut akan Allah ada pada Ibu Win Tuhan, sehingga menjadi penolong yang luar biasa bagi suami, yang menjadi istri yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang menjadi pergumulannya saat ini Tuhan. Engkau oleh campur tangan, Engkau oleh tolong, Engkau oleh membuka jalan dan Ibu Win Tuhan. Terima kasih, berkati warga rumah tangganya, apapun dikerjakan Tuhan berhasil. Terima kasih, yang bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami serahkan anak-anak kelihatan kuasa-Mu baik untuk Tatan maupun untuk Ibu Win Tuhan. Yang percaya kuasa bekerja dengan luar biasa, berkat-berkat melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kita terus berdoa untuk kemajuan dan perkembangan pekerjaan Tuhan yang kita sedang memulai bersama-sama untuk RBC, Rehoboth Blessed Community. Kita berdoa untuk tempat ibadah, kita berdoa untuk perkembangan jemaat, pertumbuhan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bersama-sama dengan kita melayani, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu besok sesuai dengan jadwal, Ibu Bapak yang bisa hadir untuk ibadah bersama dengan seluruh pelayan Tuhan di gereja ini bisa atur waktu dengan baik supaya kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa kita di surga. Dan terus ikuti secara live streaming di Facebook Pendeta Yeremia Krismanto, di page Facebooknya, sehingga kita pun yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Sementara musik akan mengalun dengan lembut, kita akan berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sertanya biarlah pujian pengagungan yang kami terus naikkan sebagai ucapan syukur kami naik kepada Bapa di surga yang empunya kehidupan kami. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami bersyafaat untuk negeri ini Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia, supaya boleh mengalami kondisi yang diubahkan, keadaan ekonomi berubah semakin baik, keadaan sosial kemasyarakat, pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan diteruskan dan terus akan menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk kota-kota, untuk daerah-daerah yang hari-hari ini terus berjuang dengan segala pergumulan, kepala daerah,
baik yang ada di tingkat 1 ataupun tingkat 2, bahkan sampai ke kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan, di RT RW. Perjuangan kami semua untuk menyelesaikan supaya COVID-19 ini segera punah dan berakhir, Tuhan. Kami minta kepada Tuhan Yesus, kami minta kepada Bapa, kepada Tuhan yang mempunyai hidup kami. Berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan. Berkati negeri ini, Tuhan Yesus. Berkati Bapa, berkati presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri aparat yang ada. Tuhan juga menolong dan menjaga campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh anggota kabinet yang ada, ataupun mereka anggota-anggota DPR, anggota-anggota MPR, anggota-anggota legislatif yang ada. Biarlah kami semua bergerak bersama-sama, bergandengan tangan, termasuk aparat keamanan, ABRI, TNI, polisi. Bapa, berkati mereka, berkati kami semua. Bahkan masyarakat yang ada di negeri ini pun boleh bersama-sama terus berjuang untuk membangun negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Seluruh pergumulan yang ada, biarlah Engkau turut campur tangan. Anak-anak kami yang sekolah, yang masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kami pun menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau. Biarlah hari-hari di mana mereka ada, mereka boleh menikmati kemurahan Tuhan. Mereka menikmati segala hal yang baik yang dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Supaya tangan Tuhan yang perkasa itu boleh mereka lalui dan mereka nikmati di jalan hidup yang mereka lalui. Berkati usaha pekerjaan, berkati hidup rumah tangga seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Edi yang telah jadi berkat buat kami pada pagi ini. Biarlah kami boleh menangkap pesan Tuhan yang kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran Tuhan, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di RBC Tuhan. Terima kasih untuk tempat ibadah yang baru dengan parkiran yang luas, gedung yang kedap suara dengan fasilitas yang lengkap. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat yang akan berdatangan kepada kami semua umat Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di RBC. Tuhan campur tangan, Tuhan menggenapi rencana. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih anugerah melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang menuju ke rumah kami masing-masing, meninggalkan tempat ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari berdiri bersama-sama, tengadahkan tanganmu dan angkatlah, dan mulai Engkau fokus perhatikan pandangan mata iman kita, karena Dia Bapa sumber berkat sedang menyiapkan berkat kepada kita semua. Pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua, menganugerahkan berkat sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapa
silakan berdoa mengambil waktu terlebih dahulu. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan, dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.